bulan baru, yaitu di bulan Agustus di minggu yang pertama, di mana kita juga akan menikmati perjamuan Tuhan yang menjadi hidangan tubuh dan darah Tuhan. Kita ingin berfellowship dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau share tentang tanda orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa tahu arti tandanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Setan percaya Tuhan, percaya kan? Bahkan dikatakan dia sampai gemetar. Nah, kita akan melihat apa sih sebenarnya tanda orang percaya yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bukan sekedar kata percaya, karena iblis pun percaya Yesus Tuhan, bahkan dia gemetar. Kenapa iblis gemetar sedangkan saudara gak gemetar? Jadi seolah-olah percaya si iblis lebih lebih dalam daripada kita gitu. Kenapa iblis gemetar sedangkan kita gak gemetar? Masa gak tahu jawabannya? Iya, kita anak bapak kita loh, kita anaknya Tuhan. Masa anak gemetar sama bapak? Yang gemetar itu siapa? Iya. Yang gemetar itu harus iblis, saudara terkasih, menghadapi bapak kita. Jadi kita nggak perlu gemetar. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan melihat ada 3 tanda sebagai orang percaya, coba kita buka dulu Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, bisa dengan cepat. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Buah anggur akan menghasilkan buah durian. Amin. Salah ya? Buah anggur akan menghasilkan buah anggur. Buah durian pasti akan menghasilkan buah durian. Paham ya? Nah, tentunya tiga saudaraku, buah orang percaya atau tanda orang percaya juga, saudara yang terkasih, dapat dilihat dari apa? Dari buahnya. Buahnya itu apa? Nah, pagi hari ini saya sampaikan 3 hal. Tanda orang yang percaya yang pertama, saudara yang terkasih, kita buka dulu Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 7 ayat 38. Sama-sama kita baca ya. 2-3 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya apa? Akan mengalir aliran air hidup. Jadi tanda orang yang percaya menurut kitab suci, saudara terkasih dalam Tuhan, dari hati orang percaya itu akan mengalir apa? Aliran air hidup.
Kalau saudara tidak percaya, ada dua kemungkinan yang akan mengalir dari hati saudara. Kalau bukan kematian dan kutuk, bisa juga kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Perhatikan ini, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ini yang megang mata kita lagi isoma, jadi dia nggak bisa hadir. Jagalah hatimu dengan apa? Segala waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kegagalan kita menjaga hati kita, saudara yang terkasih, itu adalah kegagalan saudara dan saya untuk memancarkan apa? Kehidupan. Tapi kita bersyukur saudaraku, saudara dan saya tidak hidup di dalam perjanjian lama. Saudara tidak lagi hidup di dalam hukum perjanjian lama, saudara. Saudara hidup di dalam hukum kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan jelas memberitahukan kepada ukuran dalam perjanjian lama. Ukurannya saudara yang terkasih, apakah yang terpancar dari hatimu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, itu tergantung seberapa besar saudara mampu melakukan hukum Taurat. Dan saya mau katakan kepada saudara yang terkasih, tidak ada satupun manusia sebelum salib mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Saudara pernah baca Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, jikalau kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik, maka apa? Dan melakukan dengan setia, maka apa? Segala berkat ini akan mendatangimu. Tapi kalau engkau tidak mendengar ayat 14, tapi kalau engkau tidak mendengarkannya dan melakukan dengan setia, maka apa? Segala kutuk ini akan mengajar engkau. Saudara yang terkasih, saya mau tanya, ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Artinya bahwa setiap kita, benarlah kata firman Tuhan, setiap kita yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena itu Yesus datang, saudara yang terkasih, untuk menyelesaikan setiap tuntutan hukum Taurat, dan dia mau menjadi kutuk buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya dalam Galatia pasal yang keempat jelas diberitakan kepada kita, Yesus datang untuk menebus engkau, menyelamatkan saudara, membebaskan saudara dari hukum Taurat, supaya saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara disebut sebagai anak Tuhan karena apa? Karena saudara tidak hidup lagi di dalam perjanjian hukum Taurat, tapi saudara hidup di dalam perjanjian baru, yaitu hukum kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas diberitahukan di sana bahwa tanda orang yang percaya yang pertama adalah dari hatinya akan terpancar kehidupan. Apa yang dimaksud yang terpancar kehidupan? Aliran-aliran air hidup yang terpancar dari hatinya. Kenapa saudara dikatakan? Karena ketika saudara percaya, artinya Yesus yang menjadi Tuhan, menjadi pemilik, menjadi raja atas hidupmu. Amin. Seperti yang Bapak sering saya katakan, yaitu bahwa kehidupan kita, kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan insani yang sedang menjalani kehidupan ilahi, tapi yang sebenarnya adalah kekristenan, kehidupan ilahi yang melalui saudara dan saya sedang melakukan kehidupan insani. Karena apa? Aku hidup bukannya aku lagi, tapi apa? Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus saat ini ada dalam siapa? Ada di dalam saudara dan saya, ada di dalam setiap kita. Dan Yesus itu yang hidup dalam hidup kita, saudaraku, sedang melakukan perjalanan. Yesus yang ilahi itu sedang melakukan perjalanan insani melalui saudara dan saya di muka bumi ini. Amin. Dan tanda Yesus yang ilahi yang sedang melakukan perjalanan insani melalui saudara dan saya dalam dunia ini, yaitu dari hati saudara. Karena sumbernya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Maka dari hati saudara akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Dari mana kita tahu bahwa kita sedang mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan? Ya, apa buahnya? Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam
mulut. Entahkah itu bipang, you know bipang? Wih, tahu kali ini. Ataupun daging anjing rica-rica. Bukan itu yang menajiskan kita. Yang menajiskan katakan apa saudaraku? Orang. Kita ulangi, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa? Yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi tanda saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa saudara sedang mengeluarkan aliran-aliran kehidupan dalam hidup saudara, itu dapat dilihat dari mana? Dari mulut saudara, dari perkataan saudara. Apakah mulut ataupun perkataan yang keluar dari mulut saudara itu ada kehidupan atau tidak? Yang keluar berkat atau kutuk? Yang keluar dari mulut saudara yang membangkitkan iman atau yang mematikan iman? Yang keluar dari mulut saudara yang memberikan pengharapan atau mematikan pengharapan? Yang keluar dari mulut saudara menghidupkan gairah dan semangat saudara untuk melakukan yang terbaik pada Tuhan, atau saudara sebaliknya? Saudara yang terkasih, dari mulut saudara bisa melihat, dari perkataan kita itu bisa dilihat apakah sebenarnya dari hati saya sudah keluar aliran-aliran kehidupan. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi kesulitan, ketika kita sedang menghadapi pandemi seperti saat ini, apa yang respon saudara terhadap itu? Apa yang keluar dari mulut saudara ketika saudara melihat, mendengar situasi kondisi seperti ini? Saudara yang terkasih, tanda orang yang percaya, situasi yang bagaimanapun yang terjadi di sekeliling, apapun yang dilihat, tetap dari mulutnya keluar aliran-aliran air hidup yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghibur, yang memberikan pengharapan dan membangkitkan iman. Ketika Daud melihat Goliat, dia bilang apa? Siapa orang yang tidak bersunat itu berani menghina barisan pasukan Allah. Amin. Ngerti tidak saya? Saudara terkasih, yang keluar dari mulutnya kata-kata yang memberikan semangat, gairah dan semangat, iman. Orang lain semua sembunyi, takut. Kalau nggak mendengar apa yang dikatakan Goliat, orang Israel fokus kepada Goliat, fokus kepada perkataannya. Tapi Daud fokus kepada apa? Identitasnya sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sehingga saudara ketika dia melihat Goliat, dia sedang memperkatakan statusnya si Goliat, orang yang tidak bersalah itu. Kita sebagai anak Tuhan, ketika engkau menghadapi pandemi ini, apa yang keluar dari mulut saudara? Aduh, semakin bahaya Pak, semakin mengganas. Ada virus Delta, habis Delta Force, Delta apa lagi semakin. Halo, sehingga tidak sedikit saudara, baik itu di grup, baik itu di WhatsApp, di status medsos saya saudara, banyak sekali saudara terkasih dalam Tuhan, yang keluar, kata-kata yang keluar melalui jari-jari mereka, bukan kata-kata yang memberikan pengharapan, membangkitkan iman, tapi kata-kata yang mematikan, melumpuhkan. Kata-kata yang membawa kita bukan fokus kepada Tuhan, kepada fokus kepada siapa kita di dalam Tuhan, bukan fokus tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, tapi fokus kepada Goliat yang saat ini sedang mengintimidasi banyak manusia. Perhatikan di grup kita, Bapak berusaha untuk menjaga supaya apa yang Bapak sharekan itu tetap menjaga pengharapan kita, iman kita. Kalau ada yang menyampaikan share yang kelihatannya bikin abu-abu atau tidak memberikan pengharapan, membuat kita fokus kepada persoalan, saudara perhatikan, Bapak langsung untuk menyampaikan sesuatu yang kembali membawa setiap kita untuk bangkit dan melihat ke depan. Tuhan ada bersama dengan kita untuk menghadapi pandemi saat ini. Haleluya. Ada amin?
Jadi saudara mungkin tanda orang yang percaya. Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang dapat dilihat dari perkataan yang kita ucapkan, dari lidah dan mulut kita ketika kita menghadapi kuliah persoalan dan masalah yang ada di depan kita. Lihatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia bukan hanya di depan, di belakang, di samping kiri, samping. Tidak, dia ada di dalam hidup. Dia ada di dalam hati saudara dan saya. Bangunlah kesadaran itu. Maka saudara dan saya akan dibuat oleh Tuhan selalu berhasil seperti Yusuf. Pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Tapi Yusuf tahu mana yang baik, mana yang tidak. Iya apa ya? Kenapa? Karena Yusuf selalu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Yang dimulai di mana? Dimulai dari mimpinya. Yang dimana Tuhan memberikan mimpi kepada dia, yaitu 12 bintang, matahari dan bulan sujud tunduk kepadanya, dan berkas-berkas saudaranya sujud tunduk kepadanya. Pengalamannya bersama dengan Tuhan pada waktu itu terus yang dipegang dia, sehingga ketika dia ditangkap, dibuang ke sumur, dilempar, jadi budak dan lain sebagainya. Saudara terkasih, dan bahkan ketika dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun, saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf tahu itu semua karena Tuhan. Dia bisa melewati dan melalui semua karena Tuhan. Sehingga ketika dia ketemu dengan apa? Dengan saudara-saudara. Ada kata-kata yang mematikan? Ada kata-kata yang melumpuhkan? Tidak ada. Yang dibilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk apa saudaraku? Menyelamatkan satu generasi, satu bangsa. Haleluya. Ada amin. Di dalam situasi kondisi seperti saat ini, saudaraku terkasih, dibutuhkan hadirnya gereja Tuhan, anak Tuhan di tengah-tengah pandemik seperti saat ini, yaitu saudara terkasih, untuk menyampaikan kata-kata yang memberikan kehidupan, pengharapan, dan iman. Kepada amin. Amin. Yang kedua, tanda orang percaya, kita buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kenapa saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Alasannya sangat sederhana, karena Yesus pergi kemana? Pergi kepada siapa? Pergi kepada Bapa. Dia kembali ke surga. Lupa, kenapa kok itu alasannya? Itu memang dikatakan Tuhan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang terkasih, kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, saudara tidak bisa buat apa-apa. Saudara hanya melihat dan menyaksikan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi ketika dia naik ke surga, sekarang gilirannya saudara dan saya. Sebab apa? Roh Kudus turun untuk menyertai saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Jadi yang memampukan saudara bisa melakukan adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Tetap Yesus. Yohanes pasal yang ke-17, saudara baca. Nama yang kau berikan kepadaku, nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Siapa nama Bapa yang diberikan kepada Yesus? Dari mana saudara tahu? Matius pasal yang pertama, di mana malaikat memberitahukan kepada Yusuf, jangan engkau pergi meninggalkan Maria, karena anak yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, dan berikanlah namanya siapa? Yesus. Jadi nama Bapa yang dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu siapa? Yesus. Ngerti tak? Namanya Yesus. Yosua Hamasia. Kalau dalam terjemahan apanya? Yahweh yang menyelamatkan. Itu Tuhan kita namanya siapa? Yesus. Kenapa Bapak namanya Yesus? Anak namanya Yesus. Roh Kudus? Namanya juga Yesus. Karena Yesus bilang bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus atas nama
Ku. Nama siapa? Yesus. Atas nama siapa? Atas nama Yesus. Jadi Roh Kudus namanya siapa? Yesus. Jadi kalau saudara menyembah, oh Yesus, itu artinya apa saudara? Engkau sedang menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saudara bisa melakukan pekerjaan yang besar, bahkan yang besar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena saudara dan saya melakukannya. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kan ada 9 karunia toh? Ada 9 karunia. Ada orang bilang mengklaim, saya punya karunia mujizat, saya punya karunia kesembuhan, saya karunia mengusir setan dan lain sebagainya. Kalau Pak Yosef karunianya apa? Saya bilang 9 karunia. Wow! So, apa karunia Pak? Saya bilang, tenang bro, kenapa saya bilang 9? Siapa yang mengerjakan 9 karunia? Roh Kudus. Haleluya. Dan Roh Kudus itu ada bersama dengan siapa? Bersama dengan Yosef. Karena itu, ketika dibutuhkan karunia itu, Roh Kudus akan bekerja melalui saya. Haleluya. Jadi saya nggak pernah mengklaim diri saya bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang lain, mengusir setan, roh hikmat dan lain sebagainya. Karena saya percaya 9 karunia diberikan Tuhan kepada gereja. Ketika itu dibutuhkan oleh gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, saya mau bilang pekerjaan besar apa yang harus kita saudara dan saya kerjakan? Apakah seperti Pastor Simon Andi itu? Tidak seperti itu. Ada memang orang yang dipanggil khusus untuk melakukan di sana, tapi tidak semua. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa pekerjaan-pekerjaan besar itu yang harus saudara dan saya lakukan? Saudara yang terkasih, yang harus saudara kerjakan dan lakukan, karena itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara yang terkasih? Perhatikan ini Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Oh Tuhan tolong, sebelum jam 12, jam panjangnya saya selesai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak apa? Tunggal Bapa, penuh apa? Kasih karunia, penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran, penuh apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus anak tunggal Bapa selama dia hidup di dalam dunia, yaitu membawa kebenaran dan juga kasih karunia. Amin. Sehingga setiap orang-orang yang berdosa ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka dibenarkan karena itu mereka layak menerima mujizat Tuhan. Karena menurut hukum Taurat, yang berkenan untuk menerima mujizat adalah orang yang sudah dibenarkan, yang sudah tahir. Ya Baya. Ketika Yesus ketemu dengan orang penyakit kusta, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menjentuh dan menjamah orang ini. Orang ini menerima kebenaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan, yaitu apa? Kesembuhan. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan berdosa, saudara terkasih dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup orang ini. Dia bilang, aku tidak melempari engkau dengan batu, tapi pergilah dan pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Kemana-mana Yesus melangkah, kebenaran dan kasih karunia Tuhan bekerja. Ya Baya, ya Baya, ya Baya. Jadi kalau saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang lebih besar itu, saudara kerjakanlah pekerjaan ini, yaitu saudara membawa kebenaran, bukan penghakiman. Amin. Membawa kebenaran bukan penghakiman, bukan tuduhan, bukan tudingan, hujatan, caci maki. Tapi saudara dan saya datang membawa kebenaran dan kasih karunia. Kapan Yesus memakai tangannya dan menuding orang? Ketika dia ketemu dengan orang-orang munafik. Hingga orang yang paling dibenci oleh Tuhan. Siapa itu orang munafik? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para tua-tua. Dia menuding mereka, saudara. Yesus berbicara dengan sangat keras. Karena dia adalah orang-orang
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, pekerjaan yang kita contoh dan kita lihat dari Yesus adalah membawa kebenaran dan kasih karunia. Kita bisa bersikap tegas ketika saudara dan saya bertemu dengan orang munafik. Saya kadang harus bertemu dengan beberapa teman, rekan atau hamba Tuhan. Saya harus bersikap keras dan tegas. Kenapa? Karena orang itu berlaku munafik. Petrus dan Paulus pernah berselisih tidak? Pernah dalam surat Galatia. Kenapa? Karena Petrus berlaku munafik, Paulus bersikap. Tapi mereka tidak bermusuhan. Karena di dalam surat 1 Petrus dia menyebut Petrus saudara kekasih kita. Amin. Boleh ada saudara terkasih, kita harus bersikap. Yesus tetap menunjukkan tangannya, berkata kepada orang munafik, tetapi dia tidak membenci orang itu. Ketika dia datang balik mau belajar kepada Yesus, Yesus mengajari kan? Yesus mengajari dengan baik dan benar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan yang besar yang perlu saudara saya dan lakukan, saudara dan saya lakukan adalah membawa kebenaran dan kasih karunia. Ketika saudara ketemu dengan orang lain, jangan saudara pakai jarimu untuk menghujat orang itu, mencaci maki orang itu atau menghakimi orang itu, tapi bawalah kebenaran dan kasih karunia kepada orang itu, supaya orang itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan tolong saya. Tanda orang yang percaya, saudara yang terkasih, dia mau menjadi saksinya Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tanda orang yang percaya kepada Tuhan tadi saya katakan, yang pertama adalah dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Tanda orang yang percaya yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang pernah Tuhan lakukan, yaitu setiap kita membawa kebenaran dan kasih karunia, bukan hujatan dan penghakiman, tetapi adalah kasih karunia. Yang ketiga, saudara terkasih, tanda orang percaya adalah dia mau memberi dirinya menjadi saksinya Tuhan. Saudara, untuk menjadi saksi Tuhan, saudara nggak perlu pergi ke tempat-tempat yang jauh. Saudara bisa di tempat saudara bisa menyaksikan atau menjadi saksi Tuhan. Saudara tidak perlu masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi dulu. Saudara tidak perlu untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara tidak perlu doa puasa 40 hari 40 malam. Saudara, untuk menjadi saksi Tuhan, saudara perlu harus jadi pembantunya pendeta dulu di pastori. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Caranya bagaimana, saudara yang terkasih? Yaitu saudara membagikan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling saudara. Itu yang saudara bagikan melalui kesaksian hidup. Saudara punya gairah, saudara punya semangat. Tuhan bilang kalau Roh Kudus turun ke atas, kamu akan menjadi saksinya. Artinya gini, tanda orang percaya dalam hidupnya ada gairah, ada semangat untuk menyaksikan Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku. Yang penting Injil kasih karunia itu bisa didengar oleh banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus melakukan apa yang dialami bersama dengan Tuhan.
Tuhan. Dia tidak cerita yang lain, tapi pengalamannya bersama dengan Tuhan. Apa yang dimiliki, apa yang dia punya, itu yang dibagikannya kepada orang banyak. Alkitab Perjanjian Baru khususnya, itu diisi semua dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Itu adalah hasil pengalamannya bersama dengan Tuhan, dengan apa yang dimiliki dan dia punya. Dia punya pengetahuan tentang hukum Taurat, sehingga dia bisa mengerti apa itu artinya kasih karunia. Sehingga dia begitu menjelaskan sangat detail bahwa sesungguhnya kita butuh, kita perlu Tuhan untuk kita layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, siapapun saudara, apa yang kau miliki dan kau punyai, jadikan itu menjadi sarana buat saudara dan saya untuk menjadi saksinya Tuhan. Bagi pengalaman saudara, saya pendeta. Artinya saya bergelut dengan firman Tuhan, belajar dengan firman Tuhan. Terus apa yang bisa saya bagikan? Saya bagikan apa yang aku punya. Aku share, aku berikan kesaksian kepada rekan-rekan, kepada teman-teman. Atau kalau misalkan ada yang mau bertanya, ada yang mau keseling, saya bagikan. Ngerti maksud saya? Saudaraku, apa yang menjadi profesi saudara? Apa yang saudara miliki hari ini? Mari pakai, jadikan itu menjadi sarana untuk saudara menyaksikan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan, dimanapun engkau berada. Apapun profesimu, saudara yang terkasih, Tuhan mau engkau menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Amin. Ditanda orang percaya, dari hatinya keluar aliran air kehidupan. Yang kedua, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang ketiga, mempunyai gairah dan semangat untuk menyaksikan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar dan sekeliling saudara melalui pengalaman-pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hadir dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa bagi bangsa, negara kami, kota dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom yang daripada Tuhan turun di atasnya, memerintah dan memeliharanya. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Cencan dan seluruh karyawan yang bekerja sama dengan dia. Engkau memberkati taman malam tempat di mana kami beribadah. Engkau memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan semakin berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan, sebentar saya mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung, dan segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan,
dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus untuk berkutat menolong kita serta para malaikat Tuhan berkemar sekeliling kita, menjaga, mewalibatkan turun, membantu dan melayani kita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah berkat oleh Tuhan, bersama saya katakan